Tuhan selalu, dan kita bersyukur, kita percaya pada sore menjelang malam ini ada hadirat Tuhan. Melalui hadiratnya, melalui kebenaran firman Tuhan, kita semua akan diberkati. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita, bahwa kita selalu mau mencintai Tuhan, kita mau selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
kasih Bapak. Percaya Tuhan, pada ini Tuhan Kau berkati, urapi Tuhan, dari mulai berbicara Pastor Cici Manuel ya Bapak. Kami percaya dari kasih ada kuasa dinyatakan hari ini Bapak. Untuk juga Tuhan pemain musik, Pak, dan juga Pak Ronald yang akan memimpin dalam worship leader. Dan Pak Dedi Tuhan akan pemain musiknya Tuhan. Dan semua yang hadir baik online maupun offline. Kami percaya kekurangan yang sangat turun hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Upaya mengurapi. Dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji, memuliakan Dia. Amin. Yang penuh sukacita sorak-sorai, kita akan terus meninggikan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Mari beri salam kepada kanan kiri, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang besar. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk bulu-bulu kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah. Bersama dan puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Kami mau selalu datang menyembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Kasih setiamu, tak sekali lagi katakan
menceritakan kebaikan Tuhan. Saya beri kesempatan pada sore hari ini sebelum sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom kasih dari Tuhan. Saya mengucap syukur kemurahan Tuhan. Waktu hari Kamis kita ada ke Panti Weda ya. Saya bilang, Tuhan makasih. Talenta saya memang lebih suka ke rumah sakit daripada ke tempat pesta. Saya belajar lewat Panti Weda ini, bagi saya tempatnya mewah banget ya. Orang tuanya lansia paling muda saya. Saya mengucap syukur sama Bu Eva, sama Bu Vivi, sama Mami Jenny. Kesana saya sama Pak Gunadi juga. Lewat saya mengingat ibu-ibu itu merasa kasihan juga ya. Saya habis pulang ke Panti Weda nangis sendiri. Mengapa masih ada anak ditinggal, ada yang curhat, saya sedih. Saya kalau punya orang tua gimana? Saya ingat sama mama saya kan anak yatim piatu, dia ke Panti Weda siap pulang nggak bisa tidur. Ingat itu. Mengapa kita bilang sama Feli sama Ali, Min, mengasihi mamamu tuh, masih mamamu masih ada, jangan kayak ibu, nggak ada orang tua, kapan lagi kamu membahagiakan orang tua. Lewat Panti Weda ini saya ditegur, lewat Bapak juga kata sambutan, Pak Gudadi juga, mengasihi Tuhan bagus, sesama manusia juga kita harus saling. Saya ingatnya saling Kristus, vertikal horizontal. Saya belajar mengucap syukur kemurahan Tuhan, meskipun mendadak ya Bu. Saya bilang, oke, Pak Gunadi juga ikut ya Pon. Ya Pak, kalau bisa saya ikut. Saya emang talenta saya enakan keluar daripada ke tempat pesta. Saya lebih kunjungan, lebih talenta saya emang di rumah sakit, bagian eksternal ya. Makasih. Tolong bantu doa supaya KMC juga ngadain lagi ke panti-panti yang lain. Amin. Luar biasa. Ya, mengasihi Tuhan harus sejajar dengan mengasihi sesama. Amin, saudara. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan lebih lagi peduli hari-hari ini. Walaupun dunia semakin egois, firman Tuhan juga katakan kasih semakin dingin. Tetapi anak-anak Tuhan memiliki Tuhan itu sendiri, sehingga kita akan terus menjadi terang, menjadi berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk sore hari ini diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya oleh karena firman Tuhan kita dapat kuat, akan lebih daripada pemenang. Firman Tuhan memerdekakan kita. Firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, tebus selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sadarku, dan ku hanya berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia.
buat sore hari ini. Berbicaralah ya Engkau ya Allah Roh Kudus. Sucikan kuduskan hati kami agar kami mengerti tentang kebenaran firman Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan berkemah di tempat ini dan sembunyikan kami Tuhan semuanya di balik salib-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Apapun yang hamba sampaikan itu semua daripada Engkau Bapa. Dan kami siap memateraikan hanya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak boleh izinin saya terus ya. Shalom. Shalom Elohim, apa kabar? Saya perlu memperkenalkan diri ya. Saya adalah Pastor Cici Immanuel. Saya biasa dipanggil Bu Cici. Saya selalu kemana-mana Bu Cici, dan saya bawa suami saya yang paling ganteng, Bapak Immanuel, Bapak Pendeta Immanuel. Dan anak saya 1 laki-laki 2 perempuan. Anak saya yang laki-laki usianya 26 tahun, belum menikah. Tuhan masih memberi dia untuk terus melayani Tuhan. Amin. Yang kedua usianya 23 tahun. Tahun depan seizin Tuhan dia pun jadi pendeta. Yang ketiga anak saya kelas 3 SMP usianya 14 tahun. Itu perkenalan, dan kami tinggal jauh sekali. Kami ada di Podomoro Tenjo, Bogor. Ya, Bapak Ibu yang paling saya kasihi sore hari ini. Sore hari ini saya mau bicara tentang, sebentar. Ini kalau nggak dimatikan, dia akan tunting-tunting. HP saya ini sama seperti Bu Eva. Dia berjalan. Jadi kita harus mematikan sesaat supaya tidak ada penyampaian apapun yang terjadi gitu kan. Haleluya. Nah, kita ini berjalan bersama dengan Tuhan ya. Jadi sebentar, saya kalau nggak baca catatan nanti saya salah lagi. Tuhan marah ya. Jadi ini adalah spiritual journey with Jesus, perjalanan iman bersama Yesus. Ya, di ayatnya di Lukas 5 ayat 4-5. Setelah selesai berbicara, siapa yang berbicara? Tuhan Yesus ya. Gak kelihatan bukan? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya apa? Setia, taat sama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus bilang gitu ya, Bu Eva ke kiri, ke kanan, misalnya ke kiri, nurun ke kiri. Tapi kalau main cek ya enggak lah. Bu Eva-nya ke kanan enggak. Tapi Simon kan, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya. Nah, karena Engkau, kata Tuhan, kata dia menyuruhnya akan menebarkan jala. Nah, kita juga begitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah suruh, ya Bu Maria, datang doa-doa, datang ibadah-ibadah ya. Seperti itu, hari Minggu jangan tinggalkan untuk ibadah. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Dan kalau Bu Gembala di sini bilang, ayo kita doa, jangan tinggalkan doa. Karena doa itu harus menjadi passion, ya. Passionnya kita, bukannya passionnya kita lihat dulu ya TikToknya ada apa ya, Shopee-nya ada apa ya, ada saleh-saleh enggak. Jangan, passionnya kita harus ikutin Tuhan ya. Jadi kayak tadi tuh lagu yang tadi apa? Karena apa yang barusan? Satu-satunya yang kuandalkan kan hanya Yesus. Ya, spiritual journey, perjalanan bersama Yesus. Lanjut. Ini kita bahas Alkitab ya, bagaimana Tuhan. Nah, 7 poin perjalanan rohani bersama Yesus. Yang pertama, Yesus naik ke perahu Petrus. Yesus naik atau masuk ke perahu hidup saudara dan saya. Undang Yesus ketika mengalami masalah. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Amin. Nah, Yesus naik masuk ke perahu hidup kita. Maksudnya ke dalam kehidupan kita. Amin.
Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, jangan ngejauh gitu ya. Nah, undang Yesus Yesus ketika kita mengalami masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita punya masalah, entar dulu lah Tuhan, masalah gua aja ribet. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Kita harus undang Yesus, kita harus doa, kita harus menyembah. Enak kok menyembah sama Tuhan, enak datang pagi-pagi sama Tuhan. Jangan tinggalkan mesbah ya, karena kalau kita tinggalkan mesbah nggak ada api ya. Bapak kemarin pun ngomong seperti itu toh, kalau ada mesbah ada api. Kalau nggak ada mesbah, apinya kemana? Padam. Apinya kemana lagi? Kompor, mati ya nggak? Bisa masak air. Kalau itu ya api yang itu ya. Tapi kalau api kita api Roh Kudus, R-nya gede, Roh Kudus. Jadi tetap jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Buat kita yang udah lansia, saya juga udah pralansia ini ya. Yang kedua, taat saja walau di luar logika. Guru, kami telah bekerja keras semalaman, tetapi karena engkau menyuruh aku akan menebarkan jala juga. Inilah kunci terjadinya mukjizat. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu di luar nalar manusia, kita sehingga akan melepaskan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Ya, seperti Bugem, dia tuh taat aja. Walaupun ini gimana ya pastor, jalanin. Sebodoh amat sama orang, jalanin. Nah, taat. Kalau saat kita taat, maka Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan berperkara bagi hidup kita. Amin. Ya, seperti ini tak, Bu, saya kayak gini lagi begini taat, nyembah. Iya Bu. Nah, kebuka nggak? Pelan-pelan. Ada nggak berkatnya? Ada kan? Nggak mati kan? Ada, pasti ada. Kayak saya juga kalau nggak taat sama Tuhan bisa-bisa dulu disentil bukan di kepala iya, di tengah iya gitu kan ya. Jadi saya taat aja gitu ya. Kayak sekarang nih, kalau kategorinya kaki saya ini sakit, jujur yang kanan tuh pincang. Kategorinya kaki saya ini keplencok gitu ya naik kereta. Nah, saya udah urut tapi masih saya bilang Tuhan, ini saya mau misinya panjang banget nih Tuhan 10 hari gitu ya. Dengan rencana bagaimana ini dengan kaki gini. Terus saya bilang saya percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan sudah nyuruh kita pergi ke satu tempat, itu ada penyertaan Tuhan, itu ada malaikat Tuhan di tempat itu. Amin. Nah, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih tempat ini, kalau Tuhan suruh di tempat ini untuk ibadah, itu ada kuasa dan kemuliaan Tuhan turun. Ya, Bapak Ibu mendapatkan pengurapan yang spesial, bukan karena gak enak sama Bu Epa. Singkirin aja dulu gak enaknya sama Bu Epa, tapi sama Tuhannya, ya nggak? Kalau kategorinya jauh-jauh ya, Poli jauh BSD, saya ya paling jauh kali ya. Opung Maria juga lumayan lah ya, kalau jalan kaki ya Opung ya, rektor juga ya. Tapi karena kita taat sama Tuhan, kita jalanin ya. Yang ketiga, 7 poin berjalan rohani bersama Yesus. Yang ketiga Pak, banget belum Pak. Aduh, ngantuk ya Pak. Yang ketiga, Tuhan sering bekerja di area kegagalan kita. Tuhan suruh Petrus menebarkan jalan ke tempat yang sama. Tuhan bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan, mengubah kemustahilan jadi keniscayaan. Pernah nggak Tuhan memberikan kita sering bekerja di area kegagalan kita? Sering kali, ya, sering ya, Bapak nih, sering di area kegagalan kita. Tuhan berikan mukjizat. Kalau kata dia, kalau menurut saya sih enggak, dia kata dia iya. Kata suami saya iya pasti terjadi. Tapi kalau kata saya enggak bakal, beneran kejadian. Nah, tapi kalau saya bilang enggak, saya bilang jadi, dia bilang enggak, gitu kan? Nah, itu sering kita seperti itu. Tapi kita percaya, ya, itu tadi apa? Tuhan sering bekerja di area kegagalan kita, ya. Kegagalan bangun bisnis tiba-tiba drop, padahal Tuhan sudah tolong. Dropnya kenapa? Kita nggak taat. Sebenarnya Tuhan udah kasih warning, ya. Warningnya apa? Jangan di tempat itu nah. Geser dikit aja gitu. Tapi aduh Tuhan, ini komisinya oke loh. Begini. Nggak bisa, gitu kan? Nggak boleh. Tuhan padahal udah ngingetin. Tapi kitanya, iya. Nah itu. Jadi Tuhan selalu bekerja di area kegagalan kita. Tuhan kasih poin. Oke lah, aku ikutin.
ya udah. Tapi Tuhan tetap melakukan mukjizat di setiap kegagalan kita. Amin. Amin ya Samuel. Ya. Yang keempat, berkat Tuhan melimpah bukan pas-pasan. Amin. Kalau yang ini kayaknya aminnya gencok ya. Amin. Amin. Ketika Petrus taat, ikan yang didapat begitu banyak, bahkan jalan hampir koyak dan perahu hampir tenggelam. Tuhan tidak pernah memberi cukup, tetapi lebih dari cukup. Tetapi kita perlu menyiapkan wadah hati yang besar supaya sanggup menampung semua berkat-berkat Tuhan. Nah, ini berkat Tuhan melimpah bukan pas-pasan. Jadi Tuhan minta kita menyediakan wadah yang besar. Apa tuh wadah? Wadah itu kita, hati kita supaya besar. Ya, terus tempat untuk menampung berkat Tuhan itu bagaimana? Ya kan? Tergantung hati kita, tergantung pikiran kita. Ya nggak? Kalau hati kita sama pikiran kita nggak selaras, jadi nggak? Nggak jadi. Tapi kalau hati kita sama dengan pikiran kita, kan itu pasti terjadi. Kan kalau orang jatuh cinta kan dari mata turun ke hati, ya nggak? Ya Oma ya, Tante ya, waktu masih muda ya begitu. Saya juga gitu sama suami saya, dari mata turun ke hati saking gantengnya tuh ya. Nah, dulu ganteng, sekarang sih udah tetap ganteng lah gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap kita harus memberikan. Tuhan tidak pernah memberikan cukup, tapi lebih dari cukup. Ya, tidak pas-pasan. Kata orang gini, pas bayar kontrakan ada, pas bayar sekolah ada, pas bayar ini ada, pas bayar ini ada. Itu bukan pas-pasan, itu namanya cukup. Kalau di luar logika kita itu nggak bisa. Amin? Nggak bisa, nggak bakalan bisa. Tiba-tiba ada, bingung kan? Aduh, Tuhan gimana gini. Nah, kadang hati kita yang nggak nyampe sama Tuhan, ya. Jadi harus sampai ya. Yang kelima, respon hati yang benar ketika mengalami mukjizat. Tuhan, aku ini orang berdosa. Itulah respon Petrus ketika ia melihat mukjizat Tuhan. Bukan menjadi sombong, tetapi tetap rendah hati. Nah, kita harus punya respon yang benar, ya. Respon yang benar kepada Tuhan. Hati kita tidak boleh sombong. Kita dapat mukjizat besar nih. Bu Eva dapat angpau gitu ya. 1 miliar. Ingat jemaatnya ya. Ingat, amin. Amin. Membuat ini berkatin. Nah, lihat mukjizat Tuhan ya. Dapat angpau, berkatin jemaatnya. Dia berkatinnya bukan berkatin apa, kasih kita jadi kayanya. Nih lu usaha apa gitu, bukannya nih kamu ini dia habis-habisin enak kan dari Google, kita pergi aja yuk makan yuk, ke sana yuk. Bukan begitu, bukan kayak gitu. Udah dapat dia, lu mau apa Mon? Mau kerjaan ini apa dibagi-bagi seperti itu. Itu kita jangan sombong ya, jangan iri hati karena orang dapat berkat banyak, jangan iri hati. Oke? Yang keenam, Pak, lanjut. 7 poin ya Pak. Tuhan tidak sebatas memberkati tetapi memanggil. Yesus berkata, engkau akan menjala manusia. Terus dipanggil menjadi penjala manusia dari sekedar mencari uang masuk dalam hidup dan menyelesaikan destiny besar yang Tuhan tetapkan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ini agak rempong ya. Kalau bukan visi dan misi seperti Pak Peri Rempong, orang misi, mereka nggak mau ngejalanin, ya nggak? Ya kan, Tuhan tidak sebatas memberkati tetapi memanggil. Dia kan berkata kau akan menjala manusia. Dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Tapi kadang-kadang orang gak mau. Amin. Ya kan, kadang-kadang Pak gak mau kan. Kamu pergi dari sini. Aduh, bukan bentar ya. Aku punya tugas ini yang gak bisa ditinggalin. Nah, coba itu phone itu ada orang yang lagi mau dilayanin phone begini. Aduh, bukan tahu nggak BSD jauh, gitu kan. Kadang orang kan ada yang nggak mau terima seperti itu. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, ya kita terus menjala ikan, suruh jadi menjala manusia. Nah, itu saya dulu juga begitu. Saya cuma sebagai suami, saya tahu lah, saya berdua juga salah-salah, nggak ngerti apa-apa. Dia ketawa, dia lebih pintar dari saya, karena levelnya lebih tinggi dari saya. Dan saya nggak ngerti kemana ini. Tapi saat Tuhan bilang sama saya, nah ikut aku, ikut aja, nggak ngerti mau kemana. Tiba-tiba dia ada kesana sini jatuh orang ini, pelayanan pelepasan lah, pelayanan orang gila lah, pelayanan segala macam lah yang Tuhan percayakan. Saya bingung, kok bisa ya? Nah,
tidak sebatas memberkati, tapi memanggil kita. Bukan hanya diberkati, tapi memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, yang ke-7, next level, meninggalkan segalanya. Alkitab berkata, mereka meninggalkan segala sesuatu dan Yesus. Inilah next level dalam perjalanan hidup kita, bukan hanya percaya, tetapi menyerahkan hidup kita seutuhnya. Jadi kita nggak harus juga bukan hanya percaya, tapi kita menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, jadi ke dalam tangan Tuhan kita harus serahkan, bukan hanya bukan hanya hidup kita, tapi menyerahkan semuanya hidup kita yang utuh. Gak boleh setengah-setengah. Jadi jangan on off sama Tuhan. Jadi 7 poin ini saya ambil kesimpulan, kita gak boleh on off sama Tuhan. Kita harus on fire sama Tuhan. Ya, itu juga berarti buat saya. Kadang hamba Tuhan kayak kami, Bu Eva, kayak Manuel ya, Pak Peri Lembong, kadang-kadang ada titik jenuhnya, ya Bu. Kadang-kadang ada titik jenuhnya. Jangan dikira hamba Tuhan itu malaikat yang paling super, bukan. Ya, bukan. Kita juga ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya atas nama diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita, nah ini loh Pak, bagus kalau kayak gini. Gue kelihatan Pak, tuh jelas. Oh itu kesimpulannya. Gitu ya. Jadi jangan on off ya. Jadi setiap kita harus on fire di dalam Tuhan ya. Saya boleh berkesaksian Bapak Ibu sebentar. Dari poin 7 ini Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah ya, bukan pas-pasan. Tanggal 27 Juni kemarin papa saya tutup usia. Jadi saya sudah yatim piatu ya, 76 tahun. Saat dia tutup usia, dia sudah kembali ke mengenal kasih Bapa. Saya sudah menangkan dia lagi. Tadinya dia seorang hamba Tuhan, seorang diaken, seorang penetua gereja. Ya kalau di DKOI kan penetua namanya ya. Nah akhirnya dia tutup usia. Saat saya terima WA itu malam, pagi itu hari Minggu, dia meninggal hari Sabtu. Hari Minggu saya terima WA, saya buka, saya doa jam 5 itu. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bawa papa saya ke Yerusalem yang baru, karena dia sudah kenal kasih Bapa, karena dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak gampang ya, Yerusalem kita dulu benar, baru kita keluar, ya kan? Nah kalau saya bilang, wah Bu Cici di dalamnya aja masih begini, lu buat jago, oke. Gak enak kan didengarnya. Nah saat jam 6, setengah 7 saya punya sahabat ya, yang saling mendoakan. Dia telepon saya, dia doain saya. Di situ habis dia telepon saya, doain saya, di situ saya baru nangis. Haleluya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya baru nangis. Terus akhirnya saya sama suami saya bilang gini, bagaimana? Kan itu di Medan jauh. Dari Medan ke Siantar lagi jauh, perlu dana. Sedangkan tiket 2,5 juta, kami nggak punya uang. Suami saya bilang gini, ya sudah kalau nggak bisa pulang di antara kira salah satu kita, nggak apa-apa. Nanti kita bisa video call. Seperti itu toh. Tapi saya balik lagi tuh yang ke tadi ya. Khotbah ini saya sebenarnya sebelum papa saya tutup usia saya sudah buat, makanya saya heran kok bisa bersamaan ya. Sebentar, tadi ya di poin keberapa tuh ya, sebentar ya. Sebentar, tadi di poin yang ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, berkat Tuhan melimpah bukan pas-pasan ya. Respon hati ketika kita mengalami mukjizat ya, di poin tadi 4 dan 5. Nah, saya meresponinya. Saya bilang gini sama Tuhan, saya nangis di kamar. Saya pokoknya sama suami saya cuma berdoa gitu ya. Pas saya tutup kamar saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Saya bilang boleh nggak saya pulang sekali ini aja yang terakhir untuk melihat papa saya. Terus saya berdoa di jam 12. Ke jam 3 saya nangis lagi. Saya ngomong terus teman-teman ada WA turut duka cita
kita, di hati kita ada seorang ibu, seorang pendoa, dan dia seorang janda yang tinggal mati suaminya. Dia nelfon saya, Bu Pendeta, kamu harus berangkat. Saya belikan tiket PP. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan, 5 juta dia transfer tanpa tedeng aling-aling. Saat kita merendahkan hati kita, saat kita minta sama Tuhan, saat kita benar-benar hidup kita berosot sama Tuhan, itu tangan Tuhan bekerja. Itu karya Tuhan luar biasa. Tuhan tidak akan memberikan anaknya makan roti, ya. Tuhan akan berikan anak yang berlimpah-limpah. Di situ saya mengucap syukur, thank you, sampai thank you, 1000 thank you sama dia. Setelah itu banyak yang memberkati saya. Saya bilang, Tuhan ini buat tiket. Ya, buat tiket doang. Dari Medan harus naik bis. Itu travel, ongkosnya 100.000. Saya dengan kaki saya ini minimal saya harus yang dorong-dorong itu 50.000. Ya kan, pulang pergi. Saya bilang, Tuhan pasti Engkau mencukupkan. Kalau Engkau udah belikan tiketku, pasti Tuhan. Berangkat ke sana, naik travel mau apapun, hotel di mana, Tuhan cukupkan. Benar loh Bapak Ibu, Tuhan cukupkan bahkan lebih. Sampai saya pulang dari bandara juga begitu. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, sangat baik. Makanya responnya Tuhan dengan baik, maka kau akan menerima yang baik. Tapi kalau saat kau tidak meresponi Tuhan dengan tidak baik, engkau tidak akan menerima apa-apa. Ya. Jadi sembah Tuhan, puji Tuhan. Kita ini udah layak, karena kita udah dilayakkan, kita udah ditebus dengan darah Yesus. Memang dulu kita orang berdosa, kita udah mengakui dosa kita sama Tuhan, kita udah minta ampun sama Tuhan. Tapi saat kita minta ampun sama Tuhan, jangan balik lagi ke dosa yang lama. Tapi kita harus terus berjalan sampai destinasinya Tuhan kita terima. Amin. Nah saat itu sampai saya pulang dipertemukan dengan orang baik. Saya nggak ngerti itu kota Medan, kota Siantar. Saya dipertemukan dengan Grab kebenaran satu marga dengan saya. Dia silalahi saya kampung bola. Saya bilang boleh tidak kalau kamu yang antar saya kemana-mana. Luar biasa, boleh. Dia nggak tanya harga mau bayar berapa. Kalau udah kayak gitu kita nggak enak hati ya. Pasti kita memberi. Karena kita sudah diberi, maka kita memberi. Iya kan? Nah setelah itu saat udah selesai sampai ke Medan, saya bingung dari Medan ini saya mau ke Kuala Namu juga. Oh besok saya akan berangkat dari Siantar ke Medan, ke Kuala Namu mengantar lagi. Oh haleluya. Itu kalau nggak pekerjaan Tuhan, ya kalau tidak pekerjaan Tuhan kita nggak bisa terima berkat yang seperti itu. Kalau nggak hati kita benar-benar glosol sama Tuhan. Sampai saya pulang itu tangan Tuhan. Dan yang satu lagi, saat pemakaman papa saya, di situ saya sebagai seorang pendoa, saya bukan mau uji Tuhan, ya, bukan mau uji Tuhan, tapi saya mau minta belas kasihan Tuhan. Peti masih ada di situ, hujan gede, angin gede. Saya bilang, Tuhan ini kan di halaman luas di luar, Tuhan ini udah air sudah mulai masuk, udah mulai kena orang, cuma pakai terpal yang di sana sudah ini. Saya cuma berdoa, saya angkat tangan, Bapak Engkau baik. Saya bilang, Bapak Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sudah bawa hambamu ke tempat ini, jangan permalukan Tuhan. Ya kan, jangan permalukan. Biarlah acara pemakaman ini berjalan dengan lancar. Saat saya berdoa, saya bilang, saya WA pasukan, tolong doakan ini angin hujannya beda banget. Angin kenceng, wah kayak puting beliung seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan menolong. Saat itu berhenti loh Bapak Ibu. Amin. Wow, dahsyatlah Tuhan. Malaikat Tuhan itu bekerja. Dan saya bilang, Tuhan mau dibawa ke makam. Nah makamnya itu naik ke atas gunung. Jalan cuma setapak. Secara otomatis kalau habis hujan pasti lengket. Sendal licin. Enggak loh. Sendal enggak ada yang ketindih tanah, enggak ada yang ketindih pasir, tidak licin. Kalau enggak malaikat yang berkemah di tempat situ sudah mengangkari semuanya. Nah itu makanya kembali lagi responin Tuhan dengan baik, ya hati Tuhan dengan baik. Kita menyembah sama Tuhan, menyukakan hati Bapa.
Enggak susah. Susah apa gampang sih nyukain hati Bapak, saya tanya. Ayo susah apa gampang? Doa. Menyukakan hati Tuhan susah apa gampang? Nah, blok B, gampang. Nanti gampang ya. Gampang. Terus gampangnya harus gimana? Hah? Memaksa diri. Betul. Untuk ngapain? Menyembah. Menyenangkan hati Tuhan. Menyembah Tuhan ya. Karena apa? Kalau kita nggak memaksakan diri, nggak bisa. Contoh anak kita aja dari ETK. Mama, aku nggak mau sekolah. Paksa nggak? Sekolah. Harus sekolah. Kalau nggak sekolah nggak jadi pinter, Tom. Ya nggak? Nggak jadi pinter, Neng. Ntar kayak mama. Padahal kita mau sekolah, tapi contohin aja kita. Emang mama nggak sekolah? Nah, kan pasti nanya. Contohnya kita aja. Akhirnya di sekolah. Nah, kayak gitu kita paksakan diri kita untuk dekat sama Tuhan, untuk berosor sama Tuhan. Ya, gampang kok nyenengin Tuhan. Tinggal minta sama Tuhan, apa aja pasti dikasih. Amin. Apa aja. Seperti saya pelayanan hari ini. Dana yang saya butuhkan itu sekitar 7.500.000 ya, bukan yang saya 7.508 juta lah ya. Saya bilang Tuhan pasti cukupkan. Dan luar biasanya, tempat di Surabaya biasanya ada apartemen yang bisa saya pakai. Sebelum saya nyampe sana, apartemennya sudah disewa 1 tahun. Beri kemuliaan sama Tuhan. Wow, dia bilang, Ibu Gembala, apartemennya udah disewa, jadi tidurnya nggak bisa. Jadi di hotel di mana ya gini kanan gini. Itu Oma 82 tahun yang akan saya datangin. Terus saya bilang tenang aja Oma, nanti dapat hotel yang murah. Bener lu, 200.000 di kota Surabaya bisa dapat yang bagus. Kalau nggak Tuhan siapa? Amin. Nah, dan ada kolam renang, saya bilang sama saya, ada kolam renang Pi, nanti gue mau berenang lah dulu lah sebelum gue pelayanan. Kaki gue biar gini, aduh kamu udah kayak gimana? Tenang, kan ada teman yang gini. Biar teman saya juga udah sepuh yang mau ikut, usianya 66 tahun. Luar biasa, dia berdoa Tuhan juga. Makanya saya bilang, kalau kita ikut Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan udah ini, oh Tuhan bentar ya, aku mau nonton Gracin. Oh Tuhan bentar ya, aku mau nonton TikTok. Oh Tuhan bentar ya, aku mau nonton ini Shopee. Mau bisnis. Lewat gak tuh? Telepon Tuhan lewat gak? Lewat. Ya kan? Lewat pasti. Orang tua bilang, nah doa sekarang 5 menit Tuhan. Ya kan? Lewat gak? Lewat. Apa yang mau Tuhan bicara sama Moni gak ngerti. Tuhan aku udah doa kok gak dapet apa-apa. Kata Tuhan, bodoh amat. Iya kan Tuhan bilang, kamu gak ini sama aku. Lewat kan? Nah, kalau udah disuruh doa, doa. Kalau udah suruh nyembah, nyembah. Kalau baca Alkitab, baca Alkitab. Saya punya komunitas, saya punya menara doa. Itu setiap hari baca Alkitab. Sampai suami saya bilang gini, gak bosen baca Alkitab tiap hari sampai katem. Kata dia begitu. Itu kamu ini enggak, saya bilang. Karena itu ngajar, ya, mengajar kita untuk kita tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Walaupun kita di rumah kita mesbah, ya kan. Kalau lagi males, ya males kan. Hamba Tuhan juga manusia, ya kan. Bapak Ibu, ya kan? Ya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, jadi 7 poin di atas adalah 1 spiritual journey dalam hidup orang percaya. Ketika hidupmu kosong, maka undang Tuhan dan taati perintahnya. Walau kadang di luar logika kita, maka kita akan alami mukjizat Tuhan dan responi dengan benar, serta ikuti panggilannya dengan sepenuh hati. Benar kan? Ketika hidupmu kosong, undang Tuhan. Ya, Tuhan masuklah ke dalam hatiku. Tuhan penuhilah hatiku bahwa aku mendekat padamu. Oh, kalau nggak hancur hati, kalau nggak nangis, ya nggak? Pasti nangis. Ya. Taati perintahnya. Perintahnya apa? Ya tadi sembahyang, doa, ya kan? Terus ke gereja, ya kan? Terus kalau lagi nyembah di sini, lagi nyanyi, jangan begini. Rona udah begini, yang ini masih. Rona udah keren gini, ini masih begini. Nggak boleh. Itu kita nggak meresponin hadirat Tuhan, nggak meresponin ibadah di tempat ini ya. Nah, maka kita akan mengalami mukjizat yang luar biasa, disembuhkan ya.
dipulihkan keluarga kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk sore hari ini jangan on off sama Tuhan, teruslah kejar hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita nyanyi satu lagu menyenangkanmu. Tuhan ku menyenangkanmu. Rona boleh bantu ya. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah ini jadi berjalan untuk hormat cemerlang berdaya masuk. Tuhan, ku serahkan Kami menyerahkan hati kami sore hari ini kepadamu Bapa. Siap-siap kasih akan dari dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, jemaat semua yang hadir buat sore hari ini Bapa, kuduskan, sucikan Tuhan. Ya Allah, biar mereka lebih dekat kepadamu Bapa, biar mereka mengerti akan rencana-Mu dalam hidup mereka. Yesus. Haleluya, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Diberkati semuanya. Amin. Mari kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bersyukur buat Pastor Cici telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya akan dipakai dengan luar biasa. Dan penginjilan kemanapun Tuhan akan serta dengan kuasa. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, banyak jiwa akan semakin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama-sama akan memberikan persembahan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Amanat agungmu biarlah terus kami lakukan ya Tuhan, sebagaimana teladan yang diberikan oleh Pastor Cici kemanapun pergi untuk memberitakan Injil, agar banyak orang boleh mengenal bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami rindu mau memberikan persembahan. Kami tahu
Biarlah persembahan ini dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terjadi di tempat ini, di gereja, tempat ini Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembahnya. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembahnya. Dia menciptakan dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah dan bersyukur. Maka dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bantu bersamakan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bantu bersamakan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Ya, haleluya. Terima kasih Pastor Cici. Firman-Nya singkat padat tapi kita sungguh diberkati ya. Kita juga kadang-kadang jenuh ya dari seperti Pastor Cici. Jangan dia pendeta terus semangat. Kadang-kadang kita juga perlu support juga gitu ya. Kadang-kadang ya ada waktu-waktunya, aduh, kayaknya berat gitu ya. Tapi kita percaya kalau kita tetap terus dalam doa, kita dalam perkumpulan orang percaya, kita masih on fire ya. Amin. Apalagi ini mau pergi, nanti tetap on fire walaupun sakit kakinya. Gimana tuh Pastor? Iya, nanti izin aja lah sebentar supaya lebih enak nanti perjalanan hari ini ya Pastor Suci. Iya, ini mau berangkat. Jam berapa? Keretanya 23.50. Jadi nanti dari Tejo jam 8 lah saya berangkat ke Tanah Abang saya naik kereta. Ini sudah diurut Google, tapi ya memang karena saya OA ya, terus udah masa pemulihan lah. Dia bilang jangan terlalu capek, jangan terlalu diurut, nanti memar ujungnya. Dan puji Tuhan ini sudah bisa begini. Iya. Bisa sama sekali. Jadi ya kita percaya ya kalau Nadia tentang bagaimana kita ini memang harus terus ya berkumpul dengan orang percaya biar on fire ya, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah. Itu kayak ibarat bara api lama-lama padam ya, jadi nanti kita aktifkan lagi dalam doa di sini ya. Oke, terima kasih buat Pastor Suci. Minggu depan saya akan doakan firman dan jangan lupa tangan perjamuan kudus. Kita juga akan ada ayat mas nanti dibagikan untuk teman-teman yang belum hadir, nanti dikasih tahu ada ayat masnya. Dan setiap akhir bulan kita juga rayakan yang ulang tahun di bulan Juli ya, terakhir minggu terakhir kita nanti rayakan setelah ini ya. Oke, mari kita balik berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Kau yang sudah memberkati kami. Pastor Cici Tuhan, kiranya Tuhan apa yang disampaikan jadi rema dan bagi hidup kami, dan dapat kami Tuhan praktekkan bahwa kami Tuhan harus tetap semangat, tetap melihat walaupun di tengah keterbatasan kami, di tengah kemustahilan, kami percaya ada Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan pada saat ini ya Bapak, Engkau sertai Pastor Cici akan perjalanan misi dari daerah ke daerah lain. Kami percaya Engkau yang sudah menyuruhnya. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dan
darah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan, kami perlu Tuhan untuk menjangkau jiwa. Dimanapun kami berada, kami memerlukan roh yang menyala-nyala untuk menjangkau jiwa. Dalam nama Terima Yesus. kasih Bapa. Ya. Berikan kami hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak di surga, baik Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan menyertai, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang Engkau buat Tuhan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan sebentar lagi kita foto bersama dan ada fellowship. Tuhan Yesus memberkati.